Malam hari Allah jadikan untuk istirahat dan siang untuk menjemput karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan malam melalui benda-benda langit yang dikehendakinya dengan cara yang sedemikian rupa. Terjadinya siang dan malam ini juga menghasilkan manfaat bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dalam penciptaan siang dan malam serta fungsinya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 61. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat kepadanya. Dan menjadikan siang terang benderang, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karya Imam Al-Alusi diterangkan bahwa Allah memang melengkapi manusia dengan rutinitas sehari-hari secara teratur bersamaan dengan pergantian siang dan malam. Dengan menjadikan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas, sedangkan malam untuk beristirahat dan ketenangan. Tidur adalah salah satu dari bentuk istirahat, karena tidur adalah aktivitas yang perlu dilakukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan. Manusia perlu tidur yang cukup setiap harinya. Tidur sangat memegang peranan penting dalam kehidupan. Seseorang yang kurang tidur akan merasa kelelahan dan produktivitas menurun. Walaupun tidur merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, dan hal ini sejalan dengan ilmu medis. Berikut 5 waktu ini Rasulullah melarang kita tidur. 1. Tidur setelah salat subuh atau di waktu pagi. Tidur di pagi hari, tubuh menjadi lemah dan lesu, serta menghilangkan waktu yang positif. Ibnu Qayyim berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit salat, malas-malasan dan berkhianat. 2. Tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Terlalu banyak tidur dalam Islam hukumnya makruh. Banyak tidur dapat mengubah hati berada dalam kemalasan dan mengganggu kesehatan tubuh. 3. Tidur setelah makan. Jika selesai makan dan langsung tidur maka proses pencernaan tidak berjalan maksimal dan akan menyebabkan gangguan kesehatan khususnya pada saluran pencernaan. 4. Tidur setelah sholat asyar atau menjelang maghrib. Tidur setelah sholat asyar atau menjelang maghrib dapat mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing hingga badan terasa sakit. Diriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Maruzi radhiyallahu anhu, bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang yang tidur setelah asyar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan akalnya. 5. Tidur sebelum salat isya. Jika tidur sebelum isya, biasanya akan kebablasan tidur sampai pagi, sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan. Selain melewatkan salat isya itu sendiri, tidur terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan, gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas. Oleh karena itu Rasulullah melarang tidur sebelum salat isya. Kemudian memanfaatkan malam untuk olahraga apakah baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu, maka berikan hak masing-masing kepada pemiliknya. Hadis riwayat Al-Bukhari 1832. Seorang muslim boleh bersantai, berolahraga, dan menghibur dirinya dengan perkara-perkara yang halal walaupun kurang bermanfaat. Hanya, yang menjadi masalah jika seorang muslim menjadikan kebanyakan atau semua waktunya untuk olahraga atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sehingga hidupnya menjadi sia-sia, penuh dengan permainan, dan pada akhirnya menghalangi dirinya untuk melaksanakan kewajiban syariat dan melanggar larangan-larangannya. Sungguh menyesal manusia yang lalai akan kampung akhirat, padahal dunia dan seisinya jika dibandingkan dengan akhirat yang kekal tidak ada artinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya gambarannya seperti seseorang yang mencelupkan satu jarinya ke lautan, maka hendaknya ia melihat apa yang ia akan bawa kembali. Hadis riwayat Muslim 5101. Dan termasuk perangkap bagi manusia, setan selalu menghiasi dunia dengan berbagai cara supaya mereka tenggelam dalam kenikmatan dunia yang sekejap dan lalai dengan kampung akhirat. Setan membisikkan kepada mereka bahwa olahraga adalah perkara paling penting bagi manusia, lalu manusia menjadi sibuk memikirkan olahraga, ingin mengetahui kabar terbarunya, membicarakan bintang-bintangnya secara detail, tanpa memperhatikan agama dan akhlak mereka. Apakah benar olahraga di malam hari itu tidak boleh, berbahaya dan dilarang oleh syariat? Jawabannya, tentu tidak benar. Perhatikan beberapa poin berikut. Pertama, olahraga di malam adalah urusan dunia dan hukumnya boleh dan mubah, sebagaimana dalam kaidah fikih. Hukum asal sesuatu urusan dunia itu mubah. Apabila ingin mengatakan itu hukumnya haram atau makruh, maka perlu mendatangkan dalil. Kedua, adapun yang berdalil bahwa olahraga malam itu dilarang dengan ayat Al-Quran bahwa waktu malam adalah waktu yang Allah ciptakan untuk istirahat dan tidur, sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Quran Surat An-Naba, 9-10. Pendalilan ini yang tidak tepat, karena menjelaskan bahwa waktu itu adalah waktu istirahat bukanlah menjadi dalil melarang olahraga secara mutlak. Allah juga menjadikan siang sebagai waktu tidur dan istirahat. Apakah siang hari tidak boleh olahraga dan beraktivitas? Tidak, boleh saja berolahraga di siang hari selama menjaga protokol kesehatan. Allah menyatakan bahwasanya waktu tidur itu di waktu malam dan di waktu siang. Allah berfirman yang artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Quran Surat Ar-Rum 23. Ketiga, apabila ada yang berdalil bahwa sunnahnya setelah Isya adalah tidur sehingga tidak boleh berolahraga, maka ini juga tidak tepat pendalilannya karena disunahkan tidur bukan berarti orang yang tidak tidur lalu berdosa dan haram untuk beraktivitas dan berolahraga. Perlu diketahui bahwa tidur siang juga sunnah disebut dengan kailulah. Apakah orang yang tidak tidur siang dan beraktivitas akan berdosa dan haram hukumnya berolahraga? Tentu tidak. Olahraga di malam hari secara kesehatan. Secara kesehatan, olahraga di waktu malam hari itu boleh-boleh saja, dengan memperhatikan beberapa syarat dan kondisi, bahkan pertandingan olahraga internasional secara profesional banyak dilakukan di malam hari. Olahraga di malam hari tidak berbahaya secara kesehatan, hanya saja kita perlu memperhatikan protokol kesehatan seperti perhatikan suhu tubuh. Jangan sampai kita olahraga di malam hari dan badan panas serta berkeringat, tiba-tiba langsung kedinginan karena pulang dengan sepeda motor dan mandi malam hari dengan air yang sangat dingin. Perubahan suhu mendadak dan kedinginan ini yang menyebabkan olahraga di malam hari berbahaya. Demikian juga jangan sampai olahraga terlalu larut sampai malam hari atau olahraga yang terlalu berat dan terlalu diporsir yang menyebabkan keesokan harinya kecapean dan tidak fit. Rasulullah tidur sekitar jam 9 malam dan bangun sekitar jam 2 atau 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Artinya, Rasulullah SAW hanya tidur kurang lebih 5-6 jam sehari. Anggapan waktu tidur sehat selama 8 jam dipatahkan oleh Daniel F. Kripke, seorang ahli psikiatri dari Universitas California. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan orang yang tidur 8 jam sehari memiliki resiko kematian lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidur 6-7 jam sehari. Rasulullah biasa tidur di awal malam dan bangun di sepertiga malam terakhir. Hal ini dilandaskan dari sebuah hadis yang dinukil dari istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata yang artinya, Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melakukan sholat, hadis riwayat muttafaqun alaih. Waktu kebiasaan bagi Nabi Muhammad untuk tidur malam adalah setelah sholat Isya, tepatnya pukul 19.45 hingga pukul 20. Tidur lebih awal dimaksudkan agar bisa bangun lebih awal untuk sholat malam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 1-7 yang artinya, wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Selain itu, tidur setelah sholat Isya dianggap sebagai waktu yang tepat dalam menutup amal di malam hari. Tidur setelah Isya akan membuat kita lebih mudah bangun untuk sholat malam dan bermunajat kepadanya. Terlebih lagi, tidur setelah Isya bermakna menutup amal di malam hari dengan sholat yakni amal sholih ketaatan bukan dengan perbuatan mubah yang sia-sia. Telah disebutkan dalam banyak hadis bahwa Rasulullah sangat menghindari banyak aktivitas setelah sholat Isya, selain tidur. Salah satunya dalam hadis dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, Rasulullah melarang kami berbincang-bincang setelah Isya, yakni melarang dengan peringatan kepada kami, hadis riwayat Ibnu Majah. Obrolan yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah obrolan mubah yang tidak ada kebaikan bagi orang yang mengucapkannya. Sementara obrolan yang membicarakan urusan kemaslahatan kaum muslimin, tolabul ilmi, diskusi hukum syara, dan semaknanya dianggap tidak ada kemakruhan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang dibolehkan antara lain, tilawah, menerima tamu, membahas kaum muslimin, dan menuntut ilmu. Jika tidak ada aktivitas penting yang syar'i maka dimakruhkan bermalam setelah Isya. Nabi berkata yang artinya, tidak ada obrolan setelah sholat Isya kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang berpergian, hadis riwayat At-Tirmidzi. Keadaan tidur Nabi Muhammad dalam posisi memejamkan mata namun hatinya tetap terjaga. Adab lain yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah tidur dengan menghadap ke sebelah kanan sambil berzikir kepada Allah hingga kedua matanya terpejam dan tertidur. Yuk, mulai kita tiru kebiasaan tidur Rasulullah SAW.